Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervi Meta Pratiwi dengan NIM 119380048, Program Studi Desain Komunikasi Visual, kelas Manajemen Desain A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari manajemen desain. Di sini saya diibaratkan menjadi seorang manajer dengan perusahaan yang baru dirintis. Yang pertama, jika ada seorang investor mempercayai saya untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian saya, contohnya animasi, komik, ilustrasi, fotografi, videografi, dan seterusnya. Dan saya dibekali dengan modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Lalu, saya memiliki 1 orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMA. Magang yang siap bekerja untuk saya, tapi tidak saya bayar pada bulan pertama. Ketiga, saya memiliki akses untuk menggunakan ruang bebas sewa berukuran 5x10 meter. Di sini soalnya yang pertama, jelaskan rencana saya 3 bulan pertama, jelaskan dalam uraian setiap bulannya. Di sini saya mengambil contoh, saya membuat studio ilustrasi dan komik. Pertama saya akan bahas, apa itu investor? Investor adalah pemodal yang membiayai perusahaan dalam bentuk saham. Seorang investor biasanya hanya memberikan modal dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan operasional. Jadi di sini dia cuma memberikan kita uang, dan yang bekerja untuk perusahaan mengatur semuanya yang ada di dalam perusahaan itu kita. Jadi mereka hanya memberikan uang. Lalu, apa yang akan saya lakukan? Pada bulan pertama, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai usaha, bidang, dan apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Di sini contoh usaha yang akan saya ambil, seperti yang saya sudah bilang tadi, usaha di bidang komik dan ilustrasi misalnya. Yang kedua, memastikan sebelum memulai bisnis, kedua pihak, antara saya dan investor tentunya, harus membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai berapa persen pembagian dan untuk masing-masing. Lalu, jika pengelola dan investor sepakat, maka persentase pemberian modal ini bisa digunakan sebagai persentase pembagian keuntungan nantinya. Perlu diingat bahwa pengelola kita juga dan karyawan-karyawan kita juga mendapatkan gaji atas kinerja mereka. Jadi biar tidak ada miskomunikasi antara pembagian hasil. Lalu, melakukan perencanaan bersama rekan kerja terkait awal perkembangan perusahaan di masa depan. Persiapan fasilitas kerja, sarana prasarana, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari rekan kerja, terutama yang masih dalam status magang. Lalu, menggunakan modal usaha dengan bijak, seperti menghindari barang-barang yang tidak berguna. Karena yang kita tahu, modal kita hanya sedikit, yaitu 10 juta. Jadi, jika kita belanjakan untuk hal-hal yang tidak penting atau belum diperlukan, itu akan membuang-buang modal tentunya, tidak berguna. Jadi menurut saya untuk meminimalisir keadaan seperti itu, ada baiknya kita membuatkan rencana atau rincian yang lengkap daftar belanja agar tidak salah langkah untuk membelanjakan modal usaha seperti menyiapkan listrik, wifi, membeli perangkat komputer yang dirakit agar lebih murah. Lalu ada pen tablet, meja, kursi, dan perlengkapan untuk di ruangan nantinya. Lalu memanfaatkan lokasi ruang gerak merupakan salah satu aspek penting dalam mulai usaha. Di sini seperti yang sudah kita lihat tadi, kita diberikan ruangan sebesar 5x10 meter untuk usaha. Menurut saya ini sangat bisa untuk dimanfaatkan dan tergantung seperti apa kita menatanya nanti. Serta memanfaatkan SDM yang ada dengan orang-orang yang disediakan dengan 1 orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil, menurut saya itu sudah cukup dan dapat dilatih untuk kedepannya. Lalu pada bulan kedua, memanfaatkan peralatan yang dimiliki ketika akan memulai merintis usaha. Tidak selamanya kita membutuhkan peralatan yang baru dan canggih. Ya nggak selalu sih sebenarnya kita untuk membeli barang yang baru. Bisa juga kita memperbaiki barang yang ada atau
menggunakan barang yang masih layak dan masih bisa dipergunakan. Dan kemudian jika nanti usaha sudah membesar dan sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, kita bisa mungkin membeli alat yang baru dan tentunya lebih canggih. Kemudian, tekun mengadakan pelatihan lagi secara teratur sehingga semua rekan kerja dapat menguasai bidang yang ditekuni. Jadi yang seperti kita tahu kan, di sini ada dua anak SMA yang baru lulus yang skillnya masih belum memadai lah. Nah, di sini saya akan menyediakan pelatihan untuk mereka agar mereka juga dapat mengasah skillnya. Ya, walaupun memang butuh waktu, tapi tidak apa-apa. Kemudian, pengembangan rencana untuk dilakukan ke depannya. Lalu, melakukan review dan merevisi terkait jalannya perusahaan. Jadi seperti kita tuh mereview kembali apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang ada masuk ke dalam perusahaan atau keluar dari perusahaan seperti itu. Biaya segala macam dan lain-lain. Kemudian pada bulan ketiga memulai operasi seperti mencari klien, menjalin kinerja sama dengan perusahaan lain. Kemudian yang kedua mendaftarkan izin brand agar legal. Yang ketiga promosi usaha atau juga seperti memanfaatkan kecanggihan sosial media saat ini karena dengan sosial media kita bisa melakukan promosi secara gratis dan menjangkau lebih banyak calon pelanggan hingga ke luar pulau dan negeri seperti mulai memposting dengan gambar-gambar menarik dan memberikan promo-promo setiap harinya yang mana hasilnya dapat membantu meningkatkan pemasukan dana ke perusahaan tentunya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh media promosi yang sering kita jumpai seperti Instagram, YouTube, Facebook, Line, WhatsApp, atau TikTok. Di situ seperti kita lihat banyak sekali iklan-iklan yang mempromosikan produk mereka atau suatu jasa mereka pada seling-selingan layar yang ada di media sosial tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.